Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sampaikan selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak Ibu maupun rekan-rekan mahasiswa yang menonton video saya kali ini. Pada kesempatan ini, saya ingin melakukan sharing terhadap salah satu materi mata kuliah metode numerik, di mana mata kuliah ini merupakan salah satu mata kuliah jurusan Informatika S1. Pada kesempatan kali ini, saya ingin berbagi mengenai metode numerik diferensiasi, di mana diferensiasi ini sendiri seperti yang kita ketahui merupakan salah satu percabangan ilmu kalkulus, di mana kalau di kalkulus itu kan ada integral dan diferensiasi. Integral nanti akan kita bahas pada video selanjutnya. Untuk kali ini kita akan membahas sedikit mengenai metode numerik untuk menyelesaikan permasalahan diferensiasi. Nah, mari kita mulai. Sebelum memulai materi mengenai metode numerik, di sini kita perlu tahu dulu kira-kira apa sih itu metode numerik diferensiasi. Nah, metode numerik diferensiasi ini adalah metode untuk menghitung perkiraan turunan suatu fungsi pada titik tertentu ketika solusi analitik itu sulit atau tidak mungkin didapatkan. Jadi seperti yang saya sebutkan tadi, bahwasanya sebenarnya diferensiasi ini merupakan salah satu percabangan keilmuan dari mata kuliah kalkulus. Namun pada perkembangannya ada ditemukan sebuah cara untuk menyelesaikan diferensiasi namun tidak dengan solusi analitik atau solusi penghitungan kalkulus, melainkan dengan solusi numerik. Nah, jadi apa fungsinya metode numerik dalam diferensiasi itu? Fungsinya adalah untuk mengautomisasi suatu penghitungan fungsi persamaan agar kita tidak perlu lagi menghitung persamaan itu. Jadi dalam hakikatnya kita mungkin kalau mengatakan tidak perlu menghitung tidak ya, karena kita tetap harus menghitung setidaknya satu kali. Jadi setelah menghitung satu kali itu kita sudah bisa menghitung untuk selanjutnya. Nah, seperti itu. Jadi meminimalisir pekerjaan yang harus kita lakukan. Tentunya kenapa kok ini dianggap perlu untuk dipelajari? Karena memang ketika rumus dari fungsi itu sudah terlalu panjang, mungkin akan menjadi sangat sulit bagi kita untuk melakukan penghitungan analitik, penghitungan dengan rumus kalkulus. Di situ kita bisa dibantu dengan metode numerik. Nah, sekarang kita coba masuk ke konsep atau pola pikir dari metode numerik menyelesaikan diferensiasi dengan metode numerik. Nah, misalkan di sini kita punya tabel tinggi tanaman 3 hari. Di sini ada hari pertama, hari kedua, sama hari ketiga. Dengan tingginya masing-masing 10 cm, hari kedua 15 cm, hari ketiga 20 cm. Lalu ditanyakan berapa kecepatan tumbuh hari kedua. Yang perlu digarisbawahi di sini ini kan menanyakan mengenai berapa kecepatan tumbuh Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa. Jadi bukan menanyakan mengenai berapa tumbuhnya. Kalau berapa tumbuhnya kan di tabel sudah ada jawabannya. Nah, ini ditanyakan berapa kecepatan tumbuh dari hari kedua itu. Itu kan persoalan diferensiasi. Nah, lalu secara numerik untuk menghitung permasalahan diferensiasi ini kita bisa melakukan dalam 3 cara. Pertama adalah kita melakukan perbandingan dengan hari pertama. Jadi di sini kita bandingkan, kan yang kita cari hari kedua yaitu 15. Nah, lalu ini kita bandingkan dengan hari pertamanya. Oh, hari pertamanya ternyata 10.
Di sini kita kurangi saja 15, kita kurangi 10. Di situ ketemulah 5. Seperti itu. Lalu atau bisa juga kita bandingkan dengan hari ketiganya. Dimana di sini kan hari ketiganya itu 20. Nah, 20 kita kurangkan 15 jadilah 5. Gitu juga bisa. Atau yang paling terakhir adalah kita bandingkan dengan keduanya. Jadi yang kita bandingkan adalah 20 dengan 10. Kita kurangi menjadi 10, lalu kita bagi 2 jadi 5. Itu kan juga bisa. Jadi kita bisa menemukan kecepatan temunya kurang lebih 5, baik di cara manapun. Konsep berpikirnya metode numerik diferensiasi seperti itu. Nah, namun secara rumus untuk metode numerik diferensiasi itu penaksirannya ada 3. Ada forward difference, ada backward difference, sama ada center difference. 1, 2, 3. Di sini mari kita bahas satu persatu ya Bapak Ibu. Tapi secara konsep sebenarnya sudah sama seperti contoh sebelumnya. Nah, sekarang ayo kita coba pelajari satu-satu metode numerik diferensiasinya. Yang pertama adalah forward difference. Jadi misalkan kalau kita punya tabel tinggi tanaman 3 hari, maka yang kita lakukan adalah untuk mencari nilai diferensiasinya, bisa kita lakukan dengan membandingkan antara fx plus h, di mana x ini kan yang kita cari. Berarti ketika x dipluskan sama h yang merupakan langkah jumlah pertambahan per harinya, berarti kita menemukan untuk hari berikutnya. Dalam kasus tabel tinggi tadi berarti fx plus h ini adalah hari ketiga. Sedangkan fx plus h ini kita kurangi dengan fx, yaitu hari kedua. Lalu kita bagi sama h. Jadi kalau contoh dimasukkan rumus tadi adalah 20 kita kurangi dengan 15, lalu kita bagi dengan h, yang merupakan langkah atau jumlah pertambahan per harinya. Nah, jumlah pertambahan per harinya ini didapatkan dari mana? Jumlah langkah pertambahan per harinya ini bisa didapatkan dari beberapa cara. Pertama, mungkin di soal sudah didefinisikan. Kalau di soal tanaman kita ini tadi kan belum ada. Tapi kalau misalnya di contoh lain, mungkin bisa jadi dia sudah didefinisikan, atau bisa juga dia didefinisikan oleh user, oleh kita sebagai yang menghitung. Bebas. Karena tapi walaupun dia bebas didefinisikan, tapi tetap ada pengaruhnya. Nah, pengaruhnya nanti apa? Ini nanti akan kita bahas. Tapi untuk sebelumnya, kita cukup memahami bahwa H ini adalah langkah atau jumlah pertambahan per harinya. Seperti itu. Lalu kita masuk ke backward difference. Dimana kalau mohon maaf ini saya salah tulis backward chain. Dikurangkan antara hari yang dicari dengan hari yang dicari dikurangi 1. Kebalikannya dari forward difference tadi, kalau di backward difference, yang rumusnya adalah fx, yaitu hari yang kita cari, hari kedua, dikurangi dengan fx min h, yaitu hari kedua dikurangi pertambahannya, yaitu kalau dalam konteks soalnya kita tadi berarti hari pertama. Kita perkan dengan h. Lalu di sini ketemulah backward difference. Kurang lebih mirip sama forward, cuman hanya beda kebalik sedikit. Lalu ada center difference. Nah, ini yang agak berbeda karena di center difference ini membandingkan nilai sebelum dan sesudah. Dan juga rumus ini tuh memiliki nilai yang paling akurat. Nah, rumusnya gimana? Rumusnya adalah fx plus h, ini kan berarti hari ketiga. Kita kurangkan dengan fx min h, yaitu hari pertama. Lalu di sini kita bagi dengan 2h, yaitu dengan langkah yang kita ambil dan juga kita kalikan 2. Itu perlu agak diingat bahwa di sini agak berbeda bagian bawahnya. Kira-kira kurang lebih seperti itu rumus dari forward, backward, sama center. Nah,
Pada contoh sebelumnya tadi mengenai tanaman, itu nilai-nilainya kan diketahui per harinya, sehingga rumus bisa langsung kita masukkan. Nah, namun eh, dunia kan tidak sebaik itu, Bapak Ibu. Nah, pada soal diferensiasi biasanya tidak disediakan tabel, tapi sebuah persamaan dan juga sebuah range yang harus dihitung. Jadi di sini kita coba mengerjakan sebuah soal. Contoh, diketahui sebuah fungsi fx, yaitu fx sama dengan x pangkat 3. Hitunglah turunan pertama di x sama dengan 1 menggunakan selisih tengahan h sama dengan 0,2. Nah, di sini Bapak Ibu h-nya sudah didefinisikan yaitu 0,2. Jadi kita tinggal melakukan penghitungan saja. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah kita melakukan inventarisir mungkin ya istilahnya. Jadi kita kumpulkan informasi apa saja yang sudah kita ketahui sejauh ini. Informasi apa aja itu? Yang pertama adalah kita sudah tahu fungsinya, di mana fungsi yang akan kita gunakan adalah fungsi fx sama dengan x pangkat 3. Ini kita simpan. Lalu selanjutnya kita mencari x sama dengan 1. Berarti ini kalau pada soal sebelumnya ini adalah hari keduanya yang kita cari x sama dengan 1. Lalu untuk langkah lompatnya adalah h sama dengan 0,2. Ini kita simpan juga bahwa h itu adalah 0,2. Metodenya di sini kita putuskan pakai central difference. Karena memang kan paling tidak sederhana daripada yang forward sama backward. Nah, di sini karena kita menghitung central difference, maka f yang akan kita hitung adalah 0,8 dan 1,2. Nah, dari mana angka 0,8 dan 1,2 ini? Ini didapatkan dari x yang kita cari, yaitu 1, kita kurangkan dan kita tambahkan dengan nilai h. Dimana di sini kan hanya 0,2. Berarti untuk f pertama, atau kalau kita mengandaikan pakai soal sebelumnya, berarti untuk hari pertama yaitu adalah x hari kedua dikurangi 0,2 yaitu 1 dikurangi 0,2 yaitu 0,8. Dan untuk hari ketiga kalau pengandaian soal sebelumnya f sama dengan 1 ditambah 0,2 1,2. Jadi 2 ini yang nanti akan kita cari. Pertama-tama, karena yang kita dapatkan adalah sebuah rumus, maka harus kita masukkan dulu rumus ke dalam rumusnya itu. Nah, ini yang agak berbeda sama yang soal tanaman tadi. Kalau tanaman tadi kan kita sudah dapat angka pasti. Kalau di sini karena kita hanya mendapatkan rumus, jadi harus kita masukkan dulu ke dalam rumus. 1,2 kita masukkan ke dalam rumus persamaannya 1,2 pangkat 3 yaitu 1,728. F 0,8 kita masukkan 0,8 pangkat 3 jadi 0,512. Selanjutnya kita masukkan ke dalam rumus central difference. Nah, dari sini kita sudah bisa menemukan turunannya dari F1 yang kita cari. Rumusnya gimana? Rumusnya seperti di layar. Kita masukkan saja. Yang pertama tadi kan kita mendapatkan angka 1,728. Nah, itu kita masukkan di sebelah kiri. Lalu kita kurangi dengan 0,512 yang kita dapatkan juga di sini 0,8. Lalu kita bagi dengan H 0,2 yang kita kalikan dengan 2 menjadi 0,4. Lalu di sini ketemulah angka 1,216 per 0,4. Di mana itu kalau diproses menjadi 3,04. Nah, kira-kira seperti itu. Jadi pada tahap ini kita sudah selesai menghitung metode diferensiasi dengan metode numerik. Namun pertanyaan selanjutnya kan metode diferensiasi dengan numerik ini kan penafsiran. Kalau namanya penafsiran berarti kan ada kemungkinan error. Nah, kira-kira sejauh apa errornya seperti itu kan? Untuk mengetahui sejauh apa error dari hasil kita dengan hasil asli, maka kita harus melakukan yang namanya penghitungan galat. Galat
adalah nilai error yang terjadi dari perhitungan diferensiasi yang telah dilakukan. Tentunya galat ini di numerik ada cukup banyak. Seperti di materi-materi sebelumnya mungkin ada sistem persamaan linear, itu juga ada galatnya. Secara teori, untuk metode diferensiasi, ketika nilai H semakin kecil, maka galat juga semakin kecil. Nah, kata kuncinya di situ. Makanya saya sebutkan tadi bahwa H ini mungkin memang definisikannya bisa bebas, tapi H ini juga memiliki pengaruh andil di hasil akhir, di mana nilai H-nya itu ketika semakin kecil, maka galatnya juga semakin kecil. Kok bisa seperti itu kan? Karena H ini kan sebenarnya adalah jumlah kita melangkah menuju poin selanjutnya. Jadi seperti tadi misalnya kita tahu kita mencari X sama dengan 1. Nah, maka nilai selanjutnya berapa? Kita tambahkan 1 ditambah 0,2 jadi 1,2 gitu kan. Jadi kita andaikan saja H ini seperti jarak dari kita melangkah. Nah, kalau jarak dari kita melangkah, tentunya kan kalau semakin kecil-kecil maka semakin jarang terjadi error. Kasarnya mungkin kalau saya buat perandaian, itu seperti kalau misalkan mata kita ditutup. Lalu kita diminta untuk berjalan ke suatu titik yang kita tidak tahu kira-kira dari tempat kita sampai ke sana itu ada obstacle apa, ada halangan apa. Nah, dalam kasus seperti ini tentu kita pasti akan lebih milih untuk berjalan kecil-kecil. Kenapa? Supaya nggak terjadi tidak tersandung. Error itu bisa diandaikan seperti kemungkinan kita tersandungnya itu, dimana kalau kita langkahnya semakin panjang-panjang, besar-besar, kemungkinan kita tersandung kan semakin besar karena tidak terlihat. Kira-kira contohnya seperti itu. Jadi semakin kecil hanya, maka galatnya juga bisa semakin kecil. Tapi efek sampingnya adalah akhirnya langkah yang kita ambil juga harus jadi banyak karena kita ngambil langkah kecil-kecil seperti itu. Itu mengenai H. Lalu hal lain yang mempengaruhi galat adalah metode centered mohon maaf. Hal lain yang mempengaruhi galat adalah metode yang digunakan, di mana seperti kita bahas tadi, secara rumus center difference itu paling kecil galatnya, karena dia membandingkannya akurat, dia membandingkan dengan angka di depan dan angka di belakangnya langsung. Nah, lalu gimana cara menghitung galat? Galat itu dihitung dari membandingkan hasil numerik dan hasil analitik. Hasil analitik berarti kita membandingkan antara hasil yang kita temukan secara metode numerik dengan yang dihitung dengan metode kalkulus. Jadi kita masuk ke soal kita, dalam konteks soal kita, fungsinya itu kan fx sama dengan x pangkat 3. Lalu kita melakukan penghitungan persamaan kalkulusnya dulu, dimana di sini saya mencoba menggunakan kalkulus kalkulator milik Simbolab. Di sini bukan promosi ya. Saya masukkan di sini turunannya d dx x pangkat 3. Nah, di sini kan ketemu solusinya adalah 3x pangkat 2. Berarti ini adalah turunannya. Lalu kembali ke soal lagi. Nah, 3x pangkat 2 kan menjadi 3x pangkat 2. Maka tinggal kita masukkan aja angkanya. 1. Karena yang kita cari tadi kan x sama dengan 1. 1 dimasukkan ke X, 3 dikali 1 pangkat 2, maka ya hasilnya ya 3, karena 1 pangkat 2 kan ya 1, lalu 1 dikalikan 3 ya 3. Terus untuk menghitung galat, rumus dari metode numerik kita yaitu 3,04 kita kurangkan dengan 3, lalu di sini kita tutup dengan nilai absolut. Artinya berarti tidak peduli apakah perbedaannya itu minus atau plus, pokoknya tetap ada bedanya. Dan di sini ditemukan bahwa ada perbedaan 0,04. Berarti interpretasi hasilnya di sini adalah terjadi ketidakakuratan sebesar 0,04 poin dari nilai metode numerik dengan metode yang kita hitung secara analitik. Nah, bagaimana? Terus bagaimana? Apa yang harus kita lakukan selanjutnya? Ya tentunya yang
bisa kita lakukan pertama adalah memperkecil H. Mungkin kalau misalnya hanya nanti kita perkecil jadi 0,001 misalkan, itu pasti nanti nilai akurasinya akan lebih tinggi. Namun poin yang bisa kita ambil di sini adalah bahwa metode numeriknya ini memang sistemnya penafsiran. Jadi dia menafsirkan dari hasil yang sesungguhnya. Maka kalau namanya penafsiran, seperti kalau dalam istilahnya, ya berarti memang tidak selalu 100% benar, tapi tetap bisa kita mencapai galat 0 dengan metode numerik. Yaitu tadi dengan cara-cara menggunakan metode yang tepat, lalu hanya kita perkecil, itu pasti bisa. Akhirnya mencapai galat 0. Jadi kurang lebih seperti itu, Bapak Ibu, mengenai materi metode numerik pada bagian diferensiasi. Selanjutnya, pada video selanjutnya nanti kita akan membahas lebih lanjut mengenai metode numerik untuk integral, yaitu anti diferensiasi, anti turunan. Untuk video kali ini sekian. Apabila ada salah kata dan maksud, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam kepada Bapak Ibu dan rekan-rekan mahasiswa yang menonton video ini. Saya izin undur diri.